Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, happy weekend with Happy Lova. Selamat pagi, Bilaf. Kita berjumpa lagi dalam agenda rutin kita live Instagram. Nah, pagi ini kita ketemu akan sharing dengan bintang tamu spesial kita, Mbak Lulu Sobari. Udah pada tahu kan ya? Kemarin sudah diposting tuh flyernya. Yang akan kita obrolin pagi ini adalah temanya tentang modal nulis doang bisa ngasilin uang. Gimana caranya tuh? Nah, nanti kita bisa langsung tanya-tanya langsung ya ke Mbak Lulu tentang pengalamannya menulis dan dapat uang dari tulisan-tulisan yang ditulis oleh Mbak Lulu. Oke, kita langsung aja ya ngobrol-ngobrol dengan Mbak Lulu. Ini sih Mbak, ya nanti kalau di sini tidak jelas nanti Mbak Lulu ini ya, minta diulang aja. Ya, enggak. Iya, jadi mungkin teman-teman pengen tahu nih Mbak, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh tentang tulisannya Mbak ya, pengalamannya Mbak dapat uang dari tulisan, mungkin teman-teman di sini pengen tahu aktivitasnya Mbak sehari-hari seperti itu. Oh ya Mbak, ini Mbak ya, tadi saya lupa ngenalin, jadi Mbak Lulu ini seorang blogger dan gardening entusias ya Mbak ya, suka berkebun ya, selain ngeblog juga suka berkebun juga ya Mbak ya. Iya. Iya. Oke, halo teman-teman, saya Lulu Sobari. Nah, kalau sehari-hari saat ini saya sebagai full-time blogger, maksudnya pekerjaan saya memang sebagai blogger, gitu, gak ada yang lain. Dan di sela-sela menulis di blog, saya juga sering berkebun di rumah gitu. Nah, ke depan memang rencananya saya mau fokusnya di menulis dan berkebun aja gitu. Depan hidup saya seperti itu. Kalaupun nanti saya endingnya ke bisnis, itu pun tetap di ranah menulis dan berkebun, tidak keluar dari itu seperti itu. Iya, berarti memang Mbak itu memang suka nulis dan suka berkebun ya Mbak? Ya, betul. Ini juga ya Mbak ya, mungkin juga ada hubungannya dengan dulu kuliahnya Mbak kan jurusan ini Mbak ya, pertanian ya, agroekoteknologi ya Mbak ya? Iya benar ya Mbak ya? Ya, salah satunya karena itu. Salah satunya karena dulu kuliah di pertanian, terus saya juga suka berkebun gitu. Karena kan banyak juga yang masih kuliah di pertanian nggak suka berkebun juga ada soalnya. Oh iya, berarti ya mungkin ini Mbak ya sedikit dulu ngobrol-ngobrol flashback dari ini hal-hal yang Mbak lakukan di masa-masa kuliah. Nah, berarti Mbak dulu itu waktu kuliah Mbak itu suka dulu berkebun terus kemudian ambil pertanian, atau karena Mbak ambil pertanian akhirnya Mbak suka berkebun? Suka duluan gitu. Saya itu begini dulu waktu kuliah itu kan sebenarnya dulu kalau kuliah itu kita belum masanya kayak kamu harus pilih jurusan sendiri yang disuka kan nggak ada gitu kan. Kadang kita waktu itu di zaman itu kuliah itu kita kuliah aja gitu. Nah, kalau saya beda, saya itu dari sebelum saya kuliah saya itu sudah berkebun. Nah, saya langsung memutuskan untuk masuk pertanian itu keputusan saya sendiri gitu, bukan karena orang tua, bukan karena siapa, karena saya suka berkebun. Nah, kenapa saya suka berkebun dari sebelum saya kuliah? Pertama karena ibu saya petani, jadi saya pernah ke sawah gitu kan. Terus dari kecil saya juga sering bantu ibu saya itu jualan buah ke pasar. Jadi sudah ada bibit-bibitnya gitu. Nah, terus saya juga pernah waktu SMA kelas 3 gitu, nggak sengaja nemu buku, itu bukunya buku bahasa Inggris, jadi saya nggak terlalu paham isinya, tapi bukunya itu banyak gambarnya gitu loh. Gitu. Nah, di buku itu dia itu ngasih petunjuk gimana caranya berkebun di rumah. Jadi kita di rumah itu bisa hasil sayur, bisa hasil ikan, kita bisa manfaatkan air dan kamar mandi gitu. Jadi saya sudah tertarik dari sebelum kuliah gitu. Makanya pas ada UTM kunjungan ke SMA saya langsung tanya soal jurusan pertanian gitu. Jadi saya tanya, Kak, apa jurusan pertanian itu apa aja gitu. Nah, dikasih tahu ada agronomi, ada TIP, ada kelautan gitu. Nah, saya langsung tahu tuh, oh ya, berarti saya masuk agronomi gitu. Makanya
waktu daftar saya udah langsung pilih agronomi, nggak ambil pilihan kedua, tidak ada, langsung agronomi. Gitu. Oh, iya iya iya, berarti memang suka dulu ya, Mbak, sama ini ya, emang suka berkebun. Nah, Dan hubungannya sama karena ibu memang sudah ini ya, apa memang profesinya bertani ya, Mbak ya. Makanya Mbak ya, juga excited gitu ya sama dunia dunia pertanaman gitu ya, Mbak ya. ya, Iya seperti iya saya iya iya. bilang. Iya, heeh. Iya Mbak Luli ini kan stay-nya di Madura kan ya, Mbak ya. Ya, UTM itu kan di UTM itu di Bangkalan. Mbak itu tanah merah ya, Mbak ya? Tanah merah. tanah merah, Iya, ya Mbak tanah asli. merah. Hmm. Iya, tanah merah itu juga di Madura juga ya. Iya iya iya, berarti waktu itu memang ada kunjungan dari kampus UTM ya, Mbak ya, ke Ya, SMA-nya Mbak, sharingkan tentang hmm. jurusan-jurusan di UTM, terus Mbak Ya, tertarik, kemudian Mbak akhirnya ambil jurusan agroeko itu ya, Mbak ya. ya betul. Nah, berarti sebenarnya Mbak itu lebih dulu suka dengan tanaman ya, Mbak, dibanding nulis. Nah, Iya enggak, Mbak? Atau barengan ya, Mbak? Oh, iya benar. ya lebih dulu, lebih dulu. Oh iya iya iya. Nah, berarti kapan tuh Mbak mau kalau memang ritmenya itu Mbak lebih suka nanam dulu, tertarik excited sama dunia tanaman, suka berkebun gitu, terus kemudian masuk di jurusan kuliah di kampus masuk jurusan yang berhubungan dengan tanaman, terus kapan tuh momen mulai Mbak suka nulisnya tuh Mbak? Mulai kapan tuh Mbak? Karena kan Kalau sepertinya tanaman sama tulisan itu kan sepertinya kan dua hal yang kayak jauh gitu ya Mbak. kalau nulis itu saya baru ini loh, baru SMA tuh mulai. Kalau tertarik untuk nulis itu SMP itu sudah muncul. Tuh, keinginan untuk pengen nulis itu sudah SMP sudah muncul. Nah di SMA saya itu mulai latihan-latihan nulis, masih pakai tangan dulu, nulis di kertas. Terus saya kasih ke teman-teman buat baca, teman-teman di pesantren aja gitu yang baca gitu. Nah kenapa saya suka nulis? Karena saya sejak kecil, bahkan belum masuk SD, itu saya sudah suka majalah Bobo. Awalnya tuh itu. Oh iya. Eh, sudah suka apa Mbak sejak SMP Mbak? Mbak kan suka nulis ya. Sejak SMP Mbak sudah suka apa Mbak? Kenapa suka Oh gini, nulis? waktu saya kecil, mulai dari saya SD itu loh, SD kelas 1, terus saya mulai bisa membaca, itu saya suka baca majalah buku. Oh, Gitu. Jadi saya majalah. suka, dari situ saya suka baca tuh. Sampai SD itu saya itu sering ke perpustakaan buat pinjam buku. Nah di SMP sama saya juga ini suka ke perpustakaan buat baca buku gitu. Nah dari SMP itu mulai ada keinginan untuk saya pengen nulis gitu, keinginan aja gitu. Nah pas masuk SMA saya baru mulai latihan nulis, tapi nulisnya di buku. Terus pembacanya itu cuma teman-teman sebaya aja gitu, nggak berapa orang, cuma 1, 2, 3 orang gitu. Nah baru di masa kuliah itu juga sebenarnya saya suka, keinginan untuk nulis itu masih ada gitu, cuma saya nggak tahu tuh caranya untuk waktunya gimana nih biar saya bisa nulis itu, saya belum tahu gitu. Nah di kampus itu waktu kuliah itu sebenarnya saya juga udah mulai nulis tuh, tapi nggak konsisten gitu, nggak ada gambaran sama sekali gitu, saya nggak tahu, jadi akhirnya hilang begitu saja gitu. Kalau awalnya saya suka nulis karena itu. Oh, iya ya. Berarti memang dari kecil Mbak suka nulis dan memang udah suka baca-baca majalah kayak gitu Mbak ya. Cuma memang pada zamannya saat itu Mbak belum tahu nih rasa suka nulisnya saya ini mau dituangkan kemana nih kayak gitu. Betul. Jadi ya udah sendiri aja. Terus teman-temannya Mbak kayak gitu dibaca. Mbak pesantren ya Mbak? Tadi Mbak sempat nge-mention pesantren, berarti Mbak pesantren SMA-nya? SMP SMA di pesantren saya dulu. Oh, iya sih saya baru tahu. Berarti itu SMP SMA jadi satu sama pesantren atau memang ini Mbak, apa memang beda juga? Kalau pas SMP saya sekolah di pesantren. Pesantren itu ada MTS-nya. Nah, karena di SMA saya itu sekolahnya keluar.
itu karena di pesantren belum ada tingkat SMA-nya gitu, dan pesantren memperbolehkan santrinya sekolah keluar gitu. Oh iya 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 iya. Terus kan ini Mbak ya, kalau dulu masih kecil itu sukanya baca-baca majalah seperti Ya. majalah Bobo juga kayaknya gitu ya. Nah terus pas makin kesini kayak gitu tuh, sebelum akhirnya Mbak nulis di blog ya Mbak ya, itu tulisan-tulisan yang sering Mbak baca atau Mbak excited kayak Mbak dengan tulisan-tulisan dengan tema yang apa Mbak? Dengan tema apa? Tulisan-tulisan yang Mbak excited untuk baca? Ya. Apakah semua tema atau tema tertentu yang dibuka? Pertama itu memang dari fiksi loh. Saya itu pertama suka baca fiksi, novel fiksi. Tapi jenis fiksi yang saya suka itu adalah fiksi-fiksi yang genrenya itu realis gitu, yang dekat sama masyarakat bawah gitu. Makanya saya itu paling suka sama novel-novelnya Andrea Hirata gitu. Oh, Andrea Hirata. Iya, iya. Saya suka kalau genrenya kayak Andrea Hirata. Nah, selanjutnya selain Andrea Hirata, saya itu kalau non fiksi awalnya itu suka baca buku yang personal development, yang pengembangan diri. Itu sih yang suka. Nah, ya, itu saya suka banget itu. Sama. Saya juga benar-benar saya juga suka banget, tapi suka mempelajari tentang pengembangan dirinya sih Mbak, bukan suka baca tulisannya. Nah, ya nanti kita ada ini Mbak ya, sesi khusus Mbak ya di ini Mbak ya, di Instagram sebelah ngobrolin tentang itu Mbak ya, langsung sukanya ke pengembangan diri. boleh. Iya. Itu sih kalau saya tuh itu sama pastinya pertanian. Saya suka nulis tentang tema-tema pertanian gitu. Oh iya. Jadi Mbak itu memang suka baca dan suka nulis. Mbak, menurut Mbak nih, saya jadi kepikiran pengen nanya nih, apakah semua orang yang suka baca pasti suka nulis, atau itu baca dan nulis bukan satu paket menurut Mbak? Atau emang orang yang suka baca pasti lah suka nulis, atau ya ada sih orang suka baca tapi tidak suka nulis? Kalau menurut Mbak nih, dari pengalamannya Mbak, karena saya tuh bukan orang yang suka baca, tapi ya mau aja baca. Tapi seingatnya saya sering baca itu dulu momen di kampus sih Mbak. Kesini tuh lebih ke baca buku ya Mbak. Kalau kesini tuh lebih ke suka nonton. Jadi memang nambah info pengetahuan itu memang dari nonton. Baca sih sesekali kayak gitu. Ya itu sih Mbak. Saya kasih tahu satu fakta ya. Gimana Mbak? Saya kasih satu fakta yang mungkin nggak banyak orang tahu. Iya. Nah, semua orang itu bisa nulis. Ya. Pertama itu, semua orang itu bisa nulis. Masalahnya dia mau nulis atau enggak. Gitu. Mau atau enggak. Kalau dia mau dan mau berprofesi di situ, maka mau tidak mau dia harus membaca. Itu sih. Iya. Berarti memang membaca itu jadi prasyarat wajib ya Mbak ya, ketika orang itu pengen nulis gitu ya Mbak ya. Wajib. Itu. Iya. Apalagi kalau kita mau menghasilkan uang dari menulis, kita harus baca. Karena kita nggak bisa cuma nulis curhat di diary menghasilkan uang, itu nggak bisa. Oh iya. Nah terus Mbak sendiri tulisan-tulisannya Mbak itu Mbak dapat banyak inspirasi dari mana? Apakah memang dari buku-buku yang Mbak baca, atau dari relasi-relasinya Mbak, dari pengalaman-pengalamannya Mbak banyaknya dari mana tuh tulisannya Mbak? Saya sendiri sebenarnya belum baca nih, karena belum tahu juga blognya Mbak. Nanti Mbak share blognya Mbak ya di akhir acara. Gini, dulu sebelum saya mulai nulis, itu memang saya bertanya hal yang sama, inspirasi menulis itu dari mana ya. Tapi pas saya udah nulis, saya udah nggak bertanya soal itu, karena inspirasi itu datang dengan sendirinya gitu. Kita tuh nggak akan pernah kehabisan inspirasi.
Oh, Bahkan kadang kita itu nggak nunggu inspirasi itu gitu, nggak nunggu datang misalnya kita mau apa sepedi atau apa, nggak. Kadang kita jemput bola, inspirasi itu kita cari gitu. Karena kadang kan kita harus menulis sesuatu, misalnya kita diminta nulis ini gitu kan, kalau tidak mau kita harus cari inspirasinya gitu. Jadi kita nggak menunggu, kita cari. Bisa dengan baca, bisa dengan nonton gitu. oh iya ya. Inspirasi itu dijemput ya Mbak ya, dicari ya Mbak Ya, ya. Bukan dicari. tidak datang dengan sendirinya kayak gitu ya Mbak ya. Betul. Datang sendirinya bisa gitu, tapi kalau kita sudah berbicara dengan pekerjaan menulis, kita seringkali malah harus menjemput bola gitu. Kita harus cari inspirasinya. Dan mudah, inspirasi itu mudah, membaca aja itu udah bisa mendatangkan inspirasi. Hmm. Iya, tapi berarti apakah Mbak selama ini memang tidak pernah kehabisan inspirasi? Karena maksudnya kalau dari ritmenya itu kan inspirasi katanya dicari, dijemput seperti itu. Berarti apakah memang inspirasi itu tidak mungkin orang itu kehabisan inspirasi ketika inspirasi itu bisa dicari dan dijemput gitu Mbak? Menurut Mbak gimana? Tidak ada. Inspirasi itu akan selalu ada dan tidak akan pernah habis. Tapi syaratnya satu, kita itu sudah punya kebiasaan menulis. Hmm. Kalau kita sudah biasa nulis nih, kita tiap hari udah nulis gitu kan, itu kita nggak akan pernah kehabisan inspirasi. Karena bisa dicari. Oh iya, iya. Oh iya iya, berarti memang untuk pemula yang belum biasa nulis ya Mbak ya, berarti inspirasi itu ya tidak semudah itu juga untuk dijemput atau dicari gitu ya Mbak. Makanya Berarti kalau untuk pemula itu lebih baik berlatih menulis dulu, gitu. Nggak usah sama inspirasi. oh iya, berarti iya benar-benar. Berarti ini hubungannya sama habits ya Mbak, sama kebiasaan. Ya nulis aja dulu gitu ya. Ya. Ada inspirasi atau enggak, pokoknya nulis aja gitu ya Mbak ya. Betul. Iya 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 iya. Iya iya. Ya. Nah Mbak, berarti awal Mbak nulis di blog itu kapan berarti Mbak? Kalau tidak, sebenarnya gitu ya, kalau tidak profesional, saya itu sejak kuliah udah mulai bikin blog gratisan sebenarnya. Ya, saya itu udah mulai bikin blog gratisan, nulis di blog gratisan. Cuma masalahnya saya nggak konsisten waktu itu. Dan saya juga nggak paham ya arahnya harus kemana gitu. Tapi kalau secara profesional, saya itu baru mulai itu tahun 2019. 2019 Mbak? Ya, 2019 waktu baru mulai. Blog secara profesional itu maksudnya saya bikin blog yang berbayar. Oh, iya iya iya. Oh, bikin blog yang berbayar Mbak ya? Iya iya iya. Mbak, berarti untuk ini kan saya memang tidak tahu ya Mbak ya. Kayak teman-teman di sini juga pada tidak tahu nih. Berarti memang untuk bisa ngasilin uang dari tulisan di blog itu berarti memang perlu pakai blog yang berbayar ya Mbak ya? Ya, karena klien nggak mau kalau yang gratisan. Oh iya 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 iya. Nah, terus Mbak, oke, berarti gimana tuh Mbak? Step-stepnya nih Mbak, step-stepnya nulis di blog sampai bisa kemudian ngasilin uang kayak gitu tuh Mbak? Oke. Saya ini ya, karena kalau bahas menghasilkan uang dari blog itu panjang pembahasannya. Saya mau ini aja buat teman-teman itu punya gambaran gitu kan. Kalau memang mau menghasilkan uang dari blog itu harus gimana gitu. Pertama saya mau cerita proses saya dulu. Terus nanti saya akan cerita caranya gimana monetisasi blog atau cara dapat uang dari blog ya. Jadi tahun 2019 saya itu mulai bikin blog. Saya beli domain sama beli hosting gitu kan. Waktu itu namanya tukigagung.com gitu. Nah, tujuan saya kenapa saya bikin blog, karena
waktu itu saya udah mulai nulis loh gitu. Kan saya waktu itu ada di Depok kan. Nah ternyata di Depok itu peluang untuk belajar nulis itu lebih besar gitu. Karena ternyata banyak komunitas di sana, banyak komunitas menulis. Jadi saya mulai ikut-ikut komunitas gitu. Iya. Nah, saya mulai ikut pelatihan nulis gitu kan. Yang berbayar, yang gratis itu saya ikut. Nah, akhirnya saya mulai ikut proyek nulis buku bareng, antologi, buku antologi. Nah, dari antologi itu saya mulai latihan nulis tuh. Ada sekitar 10-an antologi, baru itu saya kepikiran kayak saya perlu publikasi tulisan saya yang khusus untuk saya sendiri gitu. Nah, kepikirannya itu satu-satunya cara itu cuma di blog gitu. Kenapa saya milihnya blog? Karena kalau blog itu kan punya saya sendiri. Jadi saya nggak ada syarat apapun. Jadi lebih mudah untuk untuk saya publikasi tulisan. Nggak ada. Kalau saya misalnya nulis di Kompasiana, di Mojok.co, itu kan masih ada itu kan editor kan, masih diedit, masih ada persaingan gitu. Kalau blog ya terserah saya, gitu. Blog saya gitu, saya mau share kapanpun dimanapun ya terserah saya gitu. Akhirnya saya bikinlah blog dengan tujuan untuk publikasi tulisan. Saya mau bangun portofolio. Jadi kalau misalnya saya bilang nih, kan saya pengen banget tuh, misalnya ditanya, kamu profesinya apa? Saya penulis gitu, pengen banget gitu. Nah, kalau saya tulisannya mana gitu kan? Kan kalau saya punya blog kan saya tinggal kasih tahu ini saya nulis di blog. Awalnya tuh. Akhirnya saya nulis di blog. Saya cuma nulis biasa aja loh, nulis pengalaman saya di Depok. Waktu pokoknya tulisan curhat aja, tulisan curhat. Tapi itu belum menghasilkan uang karena saya nggak tahu tuh harus di mana gitu kan ternyata. Nah, akhirnya saya mulai bergabung sama komunitas blogger gitu. Nah, baru deh di komunitas blogger itu saya diajari ternyata kalau kita mau menghasilkan uang dari blog itu kita nggak bisa cuma sekedar nulis aja gitu. Ada banyak hal yang harus kita lakukan biar kita dapat uang gitu, karena di blog itu ternyata kita nggak boleh hanya nulis doang gitu. Penelitiannya blog itu banyak gitu, karena yang dinilai sama klien itu nanti nggak cuma tulisan, tapi kesehatan blog kita itu juga dinilai nanti. Ada nggak pengunjungnya juga itu juga dilihat kan gitu, ada syaratnya gitu. Nah, baru deh dari komunitas itu saya dapat informasi, saya dapat kelas gratis itu untuk dapat uang dari blog. Nah, cara dapat uang dari blog itu banyak loh gitu ya, banyak. Pertama itu ada AdSense Google. Kita daftar tuh ke Google biar blog kita dikasih iklan gitu. Biasanya syaratnya itu kalau untuk iklan itu yang penting blog kita itu sudah mungkin 3 bulanan dan sudah ada sekitar 10 artikel, itu kita boleh bisa tuh daftar. Nanti kalau diterima blog kita dikasih iklan. Kedua, kita bisa ikut lomba blog itu banyak, sepanjang tahun itu ada dan hadiahnya beragam, mulai dari yang ratusan ribu bahkan sampai ada yang dapat motor itu ada, bahkan sampai jalan-jalan ke luar negeri itu juga ada. Lomba blog itu banyak. Ketiga, kita itu bisa endorse itu berarti kita mereview produk atau jasa gitu kan. Nah, keempat itu ada yang namanya content placement. Jadi orang itu ngasih artikel ke kita, suruh taruh di blog kita, tapi mereka minta ya tulisan itu dikasih link menuju ke web mereka gitu. Nah, masing-masing dari cara ini itu strateginya beda-beda loh, gitu, beda-beda. Makanya blogger itu ada yang fokus ke exchange, ada yang fokus ke content placement, ada yang fokus ke review atau endorse itu, gitu. Strateginya beda, syaratnya pun beda-beda, gitu. Nah, yang karena strateginya beda, kalau saya pribadi itu fokusnya ke endorse atau review, karena saya merasa itu lebih mudah, gitu. Karena kalau exchange saya agak kurang paham ini teknikalnya gitu. Karena kan kalau exchange itu kan kita harus
banyak-banyakkan view kan. Kalau view-nya makin banyak kan adsense-nya makin banyak. Sementara saya belum ada kemampuan untuk ke arah sana. View saya kan nggak sampai hanya ribuan kan, nggak bisa sampai yang ratusan ribu gitu. Nah, akhirnya saya fokusnya di review aja, di review produk sama jasa, sama konten teman. Dan kadang-kadang kalau ada lomba yang cocok, saya ikutan gitu. Kalau cocok, kalau tidak cocok saya tidak ikutan gitu. Karena kan temanya beragam kan. Saya nggak memaksakan diri untuk menulis banyak tema gitu. Kalau saya mampu, saya nulis gitu. Karena kadang ada tuh lomba-lomba blog yang temanya tentang lingkungan, tentang pertanian, di sertifikasi itu ada. Jadi kan saya ikut. Nah, kalau untuk review dan content placement, selama kita itu gabung sama komunitas, kita itu akan dapat info banyak nih dari komunitas terkait endorsan ini. Jadi gambarannya itu gitu. Tekniknya beda-beda. Gitu. Dan biasanya kalau review atau produk itu ya tergantung kliennya. Klien itu kan ngasih syarat sih. Blognya harus, misalnya blognya harus punya domain rating sekian, punya domain authority sekian, blognya tidak boleh kesusupan judi online, itu kan spam skornya berapa, terus view-nya per bulan berapa, itu tergantung dari blognya. Kadang bahkan beberapa klien itu kadang buka blog khusus gitu. Blog khusus itu misalnya hanya untuk blog yang membahas beauty, hanya untuk blog yang membahas bisnis gitu-gitu. Tergantung kliennya gitu. Sementara itu bisa saya bagikan kalau untuk blog ya, rentetannya itu banyak. Maksudnya cara ngasilin uang dari blog. Iya Mbak. Iya, berarti Mbak tiap hari itu Mbak selalu nulis ya di blog? Ya, nggak setiap hari. Saya itu seminggu 2 kali gitu. Gini, jadi di blog itu saya ada 2 jenis tulisan kan. Pertama tulisan organik. Maksudnya tulisan organik itu berarti tulisan yang bukan untuk iklan, bukan untuk endorse atau segala macam. Jadi itu memang pure untuk blog saya, yang saya tulis untuk. Jadi saya banyak tulisnya itu tentang pertanian di blog saya, tentang cara berkebun di rumah, cara bikin pupuk gitu. Itu seminggu 2 kali pasti. Nah, ada tulisan yang non-organik, itu biasanya dari permintaan klien. Misalnya saya harus bahas soal apa, soal bisnis, soal kecantikan, itu menyesuaikan. Karena kan mereka minta ada deadline kan, nah saya sesuaikan dengan deadline mereka, jadi begitu. Jadi pasti saya tulis seminggu 2 kali, pasti 2 kali seminggu saya pasti nulis. Iya. Oh iya, berarti memang seminggu itu 2 kali ya Mbak nulis di blog ya Mbak ya? Ya. Di luar ini di luar pekerjaan ya. Oh iya. Gimana tuh maksudnya di luar pekerjaan? Maksudnya ada kerjaan nulis lain gitu ya Mbak selain di blog ini Mbak? Iya, berkebun itu karena kan berkebun itu. Nah, Iya. Nah, Mbak, berarti Mbak ini kan sudah dari 2019, berarti hitungannya berapa tuh? 5 tahun ya? 5 tahun, udah 5 tahun ini Mbak, berarti. Ya. Nah, berarti itu 2019 itu Mbak start mulai pakai blog profesional itu ya? Iya. Berbayar tadi itu ya? Iya. Nah, itu di jangka waktu berapa ya Mbak? Mulai dari Mbak mulai nulis sampai akhirnya bisa ngasilin uang tuh. Kan tadi seminggu 2 kali ya Mbak ya, Mbak itu nulisnya. Berarti dari awal 2019 tuh mesti posting di blog itu mesti seminggu 2 kali seperti itu ya Mbak. Nah tapi kan tidak langsung juga kan Mbak ya ngasilin uangnya. Itu ritmenya tuh kemarin di angka, misalnya di angka bulan keberapa kayak gitu tuh? Saya kasih perkiraan ya. Karena tiap orang pasti beda-beda nih. Ada yang bisa cepat, ada yang bisa lama. Tapi nih rata-rata kalau, dan ini dari pengalaman saya pribadi ya, kalau kita mau fokus nge-blog itu dan kita mau mempelajari benar, memenuhi syarat-syarat yang kadang diminta klien, itu 6 bulan itu paling lama bisa menghasilkan, paling cepat 3 bulan. Tapi itu ini ya harus benar-benar fokus gitu. Artinya siang dan malam benar-benar
bangun blognya. Nah, kalau saya pribadi itu dulu saya baru mulai menghasilkan itu justru setelah COVID itu loh, 2021 ya, 2020 ya. Karena kan sebelumnya saya sambil ngajar. 2019 itu saya sambil ngajar. Jadi saya nggak terlalu fokus nulisnya. Nah, belajarnya itu maksudnya nggak terlalu fokus. Jadi cuma nulis aja, berarti sekitaran 2019-2020. Jadi 2 tahun itu saya nggak menghasilkan apapun. Gitu. Karena memang saya nggak fokus. Nah, setelah COVID, saya tuh ada kesempatan untuk belajar mengembangkan blog. Karena waktu itu banyak banget tuh komunitas blog yang nawarin kelas-kelas online gratis gitu kan. Akhirnya saya benar-benar belajar di situ. Nah, baru di situ mulai menghasilkan uang. Nah, akhirnya saya buat estimasi sendiri. Dengan pengalaman saya itu, seandainya saya mau fokus, ternyata 3 bulan, 6 bulan aja itu bisa menghasilkan uang. Tapi harus benar-benar fokus. Tergantung kecepatan pribadi masing-masing aja, kemampuan belajarnya. Iya, Mbak, tapi iya. Tapi dari 2019 itu Mbak memang sudah rutin, Mbak ya? Seminggu 2 kali itu udah Mbak mulai rutinin dari 2019? Belum sekali. Saya baru rutin seminggu 2 kali ini, akhir-akhir ini, 1 tahun terakhir ini. Oh iya. Berarti maksudnya fokus itu mungkin itu salah satunya ya Mbak ya? Disiplin nulis seminggu 2 kali ya Mbak ya? Ya, sama ngebangun apa, kan gitu. Blog itu kan nggak cuma nulis kan, teknikal blognya juga harus dipelajari gitu. Gimana caranya biar blog kita bisa dapat view, gimana caranya biar blog kita itu dikenal sama Google gitu, gimana caranya biar artikel kita kalau ada orang cari itu muncul di pencarian pertama. Kadang kita kalau di Google kan mengetikkan kata kunci tertentu gitu kan. Nah, itu bisa dipelajari loh gitu. Nah, kita harus belajar itu juga gitu. Iya, optimasi blog berarti ya Mbak ya? Ya optimasi blog. Gitu. Optimasi blognya mesti dipelajari. Oh iya, oke Mbak. Berarti memang selain punya keterampilan nulis, berarti memang perlu mempelajari optimasi blognya ya Mbak ya? Iya, tuh. 2 hal itu harus dipelajari. Kalau iya benar-benar dipelajari 2 hal itu, insya Allah sudah 6 bulan itu sudah bisa menghasilkan. Iya. Mbak, biasanya kendalanya orang nulis itu apa sih Mbak? Atau dari pengalaman yang Mbak selama ini ada nggak sih Mbak kendala-kendala nulis atau ngeblog itu tadi ya? Maksudnya kendala nulis di blog gitu. Dan yang mungkin kendala itu juga mungkin dialami orang lain juga kayak gitu Mbak. Oh begitu. Sebenarnya ya kalau saya bicara sekarang nih Hiluh ya, kalau bicara sekarang kendala blog itu paling cuma kita kecapean, kelelahan aja. Lelah karena kan kita banyak, karena kalau kita nulis terus-terusan kita kan juga capek ya, bosan gitu. Nah itu paling kita aja kalau apa maksudnya tadi pertanyaannya, kendalanya itu paling itu aja, kita kadang kelelahan, kita capek, kita bosan, udah itu aja gitu. Kalau selain itu nggak ada. Oh iya. Kalau kita itu bisa diatasi kan. Kalau misalnya kayak laptop, sekarang kan kita sudah bisa nulis HP, ya kan? Iya, berarti Mbak ngapain tuh? Biasanya kalau sudah kayak apa namanya capek, lelah kayak gitu, bosen, suntuk gitu mungkin Mbak. Itu biasanya Mbak berarti jedanya pakai apa tuh? Mbak biar nanti lagi semangat lagi nulis. Kalau udah bosen nih nulis, ya saya nulis dulu gitu. Saya ngerjain yang lain. Untungnya saya suka berkebun tuh. Jadi kalau saya males nulis, sudah bosen, sudah nggak ada ide karena udah capek. Ide itu bukan karena habis ya, nggak ada ide bukan karena habis, tapi karena capek gitu. Capek pikir. Ya saya berkebun aja gitu. Kalau sudah berkebun, itu kan saya sudah giving emosi kan, release emosi kan. Udah selesai aja. Kalau nggak berkebun, paling saya bersepedaan aja keliling Kota Bangkalan, udah selesai. Gitu. Itu saya ya. Iya. Tiap orang biasanya beda, caranya beda. Kalau saya berkebun, bersepeda udah selesai. Iya. Nah, Mbak, ya balik lagi ke tadi ya. Ini apa namanya bolak-balik aja.
Tadi itu kan iya, soalnya saya cukup excited juga ini, Mbak. Meskipun saya tidak suka nulis, tapi saya excited juga ini. Tadi itu kan agar bisa menghasilkan uang dari tulisan di blog gitu ya, Mbak ya. Itu kan perlu terbiasa nulis dan kemudian optimasi blog. Nah, terus Mbak tadi nge-mention juga gitu. Optimasi blognya itu bisa dipelajari di komunitas kayak gitu kayaknya Mbak ya, di komunitas-komunitas blogger. Terus katanya ada kayak pelatihan-pelatihan gratis kayak gitu Mbak ya. Ini karena memang bukan bidangnya saya dan bukan dunianya saya Mbak ya, dunia blogger ini, makanya saya emang tidak paham tuh kalau ada kayak pelatihan-pelatihan gratis tentang blog itu. Biasanya itu infonya di mana ya Mbak? Mungkin maksudnya teman-teman di sini juga mungkin pengen searching juga tuh Mbak, di mana sih bisa tahu info-info tentang apa namanya pelatihan gratis blog itu seperti itu. Ya gini, komunitas blogger itu banyak. Mereka biasanya ada akun sosial medianya. Kalau memang teman-teman itu tertarik, boleh ikuti akun sosial media mereka. Kalau mau lebih cepat lagi, boleh tuh ke DM, perkenalkan diri, saya punya blog ini, boleh nggak gabung dengan komunitasnya. Kalau mau gabung syaratnya apa gitu. Kalau mau jemput bola, beberapa blogger komunitas blog yang mungkin bisa teman-teman cari itu ada Blogger Group, ada BRT Network, ada IIDN, ada blogger ini khusus hijauan, mereka saya agak lupa namanya. Atau teman-teman boleh tuh searching di Google komunitas blogger, banyak banget. Iya. Itu ini Mbak ya, sosial media Instagram Mbak ya, searchnya Mbak ya. Iya. Searchingnya. Oh iya. Kan sudah ada webnya kan. Iya benar. Biasanya emang ada webnya juga. Cuma emang tadi kan benar sih katanya Mbak. Kalau pengen cepet, pengen gabung terus pengen cepet gimana tuh caranya? Karena kan tidak semua tempat ya Mbak. Atau kalaupun mungkin semua kota memang ada komunitas blogernya, cuma mungkin mereka kurang terinfo atau terkendala jarak, mungkin jarak dari tempat mereka stay gitu ke komunitas itu kayak gitu, makanya mungkin mereka tidak terinfo. Kalau di media sosial kan lebih mudah terjangkau gitu ya Mbak ya. Saya seperti info di Instagram tadi itu ya Mbak ya. Iya. Seperti itu tuh kan, kalau komunitas tuh biasanya kan offline ya Mbak ya. Nah ini nih berarti komunitas blogger ini berarti memang juga ada Mbak ya, nanti misalnya kayak grup WhatsApp-nya kayak gitu ya Mbak ya. Ada grup WhatsApp-nya biasanya. Iya. Sekarang saya justru grup komunitas bloggernya online semua, nggak ada yang offline, karena di Bangkalan kan belum ada komunitas blogger kan, dan saya belum bisa membentuk juga gitu. Jadi saya pribadi itu online semua komunitas blogernya. Oh iya Mbak. Iya, berarti memang ini Mbak ya, memang perlu gabung di komunitas ya Mbak, perlu gabung di komunitas blogger ya Mbak ya, untuk bisa agar bisa itu ya, biar bisa nulis di blog dan menghasilkan di sana kayak seperti sistemnya kayak gitu Mbak ya, tempat sharingnya kayak gitu di sana Mbak ya. Terus nanti cara-cara untuk optimasi blognya juga akan bisa di-sharingkan di sana juga Mbak ya. Biasanya sesama blogger itu kan bisa saling tanya, misalnya saya punya masalah ini, nanti saya share, nanti pasti mereka tuh dengan senang hati berbagi caranya gimana mengatasi masalah kita. Dan selain kita bisa belajar di komunitas itu, kebanyakan informasi pekerjaan itu, informasi job itu datangnya dari komunitas. Oh, iya. Wah, oke. Wah, iya. Ini saya banyak dapat insight dan inspirasi nih. Semoga nanti teman-teman juga dapat insight dan inspirasi juga ya. Nanti kalau bagi teman-teman yang dapat insight baru ya dari obrolnya kita pagi ini dengan Mbak Lulu, nanti teman-teman bisa sambil komen aja ya di kolom komentar, kan sharing is caring. Nah mungkin ini sih Mbak, terakhir Mbak ya, mungkin sebelum kita akhiri, pesan-pesan deh Mbak, pesan-pesan buat teman-teman yang ingin memulai nulis, baru mau mulai nih nulis, ada pesan-pesan enggak Mbak buat teman-teman yang baru mau mulai? Ini saya
saya dulu waktu pengen nulis. Ini buat teman-teman yang mau nulis, ini ya buat teman-teman yang benar-benar mau nulis gitu, mau menjalani profesi menulis atau mau jadi penulis profesional gitu. Pertama, teman-teman harus paham bahwa semua orang itu bisa nulis. Teman-teman itu pasti bisa nulis. Buktinya semua orang bisa nulis status loh. Itu sudah bukti kalau orang itu bisa nulis. Itu sudah bekal dasar gitu. Kita nulis di status aja bisa. Kalau kita mau meng-create itu jadi lebih profesional, tapi bisa juga gitu. Nah, cuma yang perlu teman-teman pahami, gini, menulis itu nggak seperti belajar memasak gitu. Kalau belajar memasak kan tuh ada jelasan ya, bahannya ini dimasak sekian menit, jangan sampai gosong atau itu kan jelas. Kalau nulis itu enggak gitu. Mau kita belajar, misalnya kita ikut pelatihan menulis sebanyak mungkin, itu tidak akan pernah memberikan gambaran utuh gimana caranya dari yang tidak bisa nulis jadi bisa nulis itu nggak ada resep khusus gitu. Nah, cuma yang perlu teman-teman pahami itu adalah yang penting dalam menulis itu adalah membangun habit menulis itu loh. Nah, membangun habitnya harus dibangun. Nah, gimana cara bangun habit ini? Cara mudahnya bangun habit itu kita nulisnya mulai dari yang sedikit dulu. Misalnya seminggu pertama nulis setiap hari hanya 100 kata. 2 minggu kemudian nulis 200 kata. Kalau sudah 200 kata bisa 300 kata. Terus nanti sampai 500 kata sampai 1000 kata gitu. Kalau kita sudah berhasil menulis 1000 kata, sudah terbiasa nulis 1000 kata, nah itu sudah bisa nulis gitu. Nah, selain kita menulis dari yang sedikit, kita sudah mulai menulis dari hal yang kita tahu gitu, dari hal yang kita bisa. Makanya saya lebih memilih menulis tema-tema pertanian karena saya tahu soal pertanian gitu. Jadi itu aja dulu, nggak usah berpikir nulis yang aneh-aneh, yang berat-berat, yang bagus-bagus. Percuma kayak apapun kalau habitnya tidak terbangun gitu. Dan sebenarnya kan nggak ada ide yang nggak bagus, sekalipun kita cuma nulis soal sambel itu bagus gitu. Nggak apa-apa gitu, mau nulis soal bakso aja itu nggak apa-apa. Dari yang mudah ya, itu aja dulu sih, yang penting habit. Kalau habit sudah terbangun ya sudah, kita bisa nulis. Soal ide, soal inspirasi itu belakangan. Iya. Wah, iya keren bener sih Mbak. Ini saya ngulang deh. Jadi bagi teman-teman yang baru akan mulai nulis, saya juga sebenarnya pengen bikin tulisan, pengen bikin buku sebenarnya, cuma memang belum mulai aja. Baru nulis aja, belum sampai ke step bukunya, baru nulis. Dan memang sepertinya pengen tahun ini juga sih menyelesaikan tulisan, tapi nggak tahu sih bisa selesai apa enggak. Karena memang itu tadi disiplin. Jadi yang karena memang ada hal lain yang dikerjakan, jadi belum ini ya. Nah, ini bagi teman-teman yang memang ingin mulai nulis nih, apa pesan dari Mbak Lulu, saya ngulang ya sedikit. Pertama, kita semua harus paham bahwa sebenarnya kita semua itu bisa loh nulis. Buktinya tadi ya katanya Mbak Lulu, buktinya kita semua bisa loh nulis status. Nah, dibanding nulis status kemudian tidak dapat uang, kenapa ada kita klik aja biar dapat uang nih, kayak gitu ya Mbak ya. Terus kemudian yang kedua, nulis itu tidak seperti orang masak gitu ya mungkin. Jadi memang tidak ada kayak tidak ada ketika kayak gula segini, garam segini itu pasti pas kayak gitu. Tidak ada formula yang memang paten gitu mungkin ya Mbak ya. Sehingga tulisan itu bisa bener kayak gitu. Jadi gimana dong kalau ada formula yang paten untuk nulis? Ya nulis aja. Nulisnya mulai dari mana? Yang mulai dari apa yang kamu tahu, apa yang kamu suka, kayak gitu. Terus kemudian terus kemudian membangun habits. Nah, cara membangun habits di mana? Habits kebiasaan mulai dari menulis dari 100 kata rutin tiap hari. Misalnya 1 minggu
1 minggu ke depan tiap hari rutin nulis 100 kata, nanti pekan berikutnya 200 kata, nanti pekan ketiga nambah lagi, gitu aja seterusnya untuk membangun habits. Jadi nggak usah mikiran terlalu gimana-gimana, jadi mulai aja dulu kayak itu, mulai aja nulis. Kalau bingung mau mulai dari mana, mulai dari apa yang kamu tahu, apa yang kamu bisa, apa yang kamu suka, kayak gitu ya Mbak ya. Betul. Nah kalau Terus kalau mau mulai tetap, ya kan? Kalau mau mulai tetap harus berani publikasi tulisan. kalau mau mulai apa Mbak? Level up kalau mau tingkatannya naik dari yang hanya nulis biasa, mau lebih tingkatannya mau lebih bagus gitu, harus berani publikasi tulisan. Oh, harus berani tulisannya di publik gitu ya Mbak ya, dipublish ya Mbak. Ya, Meskipun ini Mbak ya, meskipun mungkin bukan dalam bentuk blog gitu ya Mbak ya, maksudnya untuk latihan Mbak ya, untuk latihan mentalnya ya Mbak ya. Nah, bisa di status di Facebook itu kan sebenarnya kita bisa nulis status panjang kan. Kalau mau yang nggak bisa, maksudnya nggak mau deh repot-repot bikin blog, itu sekarang banyak media yang bisa terima tulisan kita kayak Mojo, Kompasiana, IDN, baca aja itu syaratnya apa gitu. Udah, harus Iya. Nah kalau sudah nulis, share ke orang lain, kasih tahu ke orang lain. Pastilah tulisan kita itu pasti bertemu dengan jodohnya. Istilahnya setiap tulisan pasti ada pembacanya. Oh iya, benar-benar, iya benar Mbak. Temennya saya juga yang suka baca, dia suka baca sih Mbak dari dulu. Terus dia juga ngomongin hal yang mirip kayak gitu. Katanya ya setiap tulisan itu pasti akan ketemu dengan jodohnya gitu. Makanya relate banget sih dengan yang Mbak bilang tadi, bahwa setiap tulisan itu ndak ada trik yang pasti yang ketika kamu nulis seperti ini dengan porsi sekian maka orang pasti akan suka, karena memang rasa sukanya orang emang beda-beda dan setiap tulisan pasti akan ketemu dengan pembacanya kayak gitu. Ya itu keren sih Mbak. Iya. Oke. Terus terakhir ini sih Mbak, mungkin teman-teman Mbak mungkin mau share ini ya Mbak ya, blognya Mbak, mungkin teman-teman pengen berkunjung ke blognya Mbak ya, baca-baca. Oh iya. Mbak. Atau ya berkunjung ke blog saya, mau baca-baca tulisan saya, boleh berkunjung ke lulusobari.com. Itu untuk blognya. Lulusobari.com. Kalau untuk IG-nya @lulusobari. Oke, itu ya teman-teman, jika ingin berkunjung ke blognya Mbak Lulu bisa ke lulusobari.com untuk baca-baca ya tulisannya Mbak Lulu. Kali bisa dapat inspirasi dari sana juga ya, lihat model-model tulisan Mbak Lulu gimana sih kayak gitu ya. Terus kemudian bisa juga follow nih Instagramnya Mbak Lulu juga. Terus ini sih Mbak, ada ini enggak Mbak, produk yang mungkin pengen Mbak share nih Mbak? Ada produk yang mau Mbak share terkait tadi katanya hobinya Mbak menanam tadi? Oh belum, karena kalau menanam saya masih tingkatan ini buat konsumsi pribadi aja. Oh ya, oke. Mbak mau share ini enggak? Mau share nomor WhatsApp enggak? Ini nanya aja sih, mau share nomor WhatsApp enggak? Mungkin teman-teman ada yang pengen tanya-tanya seputar blog ke Mbak. Oh, boleh. Langsung berapa tuh, Mbak? Iya, dibacakan aja. 0878 nomor yang 0878 nomor yang tadi ya Mbak, 86 ya Mbak, 0878 Intai aja deh Mbak yang ini 752 09 19 0878 86 75 20 919. Nah ini ya, ini teman-teman nanti bisa juga nih Mbak Lulu welcome. Barusan saya naik Mbak Lulu welcome bagi teman-teman yang memang mungkin
tertarik ya setelah obrolannya kita dengan Mbak Lulu pagi ini, mungkin ada teman-teman tertarik pengen belajar tentang blog, pengen mulai belajar nulis, terus pengen tanya-tanya, pengen diskusi dengan Mbak Lulu, atau pengen tanya-tanya komunitasnya Mbak Lulu itu yang mana sih, aku pengen ikut gabung. Nah, nanti bisa tuh langsung ke nomor WhatsApp-nya Mbak Lulu 087 86 75 20 919. Diulang ya, 087 86 75 20 919. Nah, gitu. Oke, jangan lupa ya. Makasih ya, Mbak. Oke. Makasih banyak sharingnya. Saya juga ya, meskipun saya itu bukan termasuk orang yang suka nulis ya, Mbak ya, tapi saya selalu excited kalau ngobrol sama Mbak Lulu. Dan ini juga termasuk obrolan yang saya excited sih, Mbak. Pengen aja sih ngelakuin kalau ini. Kalau pas ada waktunya pengen coba-coba bagian ini juga. Oke, buat teman-teman jangan lupa ya berkunjung ke YouTube-nya Happy Lova juga ya, Happy Lova Official, untuk dapatkan obrolan menarik lainnya bareng Happy Lova. Nah, bagi teman-teman yang ingin dioptimasi ya sosial medianya, nanti bisa langsung aja DM ke Instagramnya Happy Lova ya, atau bisa langsung ke nomor WhatsApp 081 234 64 0636. Nah, kabar baiknya lagi, Happy Lova juga sudah melayani jasa pembuatan web dan aplikasi ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin untuk bisnisnya seperti itu butuh web atau aplikasi tertentu, nanti bisa juga langsung DM tadi ya ke Instagram Happy Lova, atau langsung ke WhatsApp tadi 081 234 64 0636. Oke, gitu aja. Makasih ya, Mbak ya. Oke. Sampai ketemu lain kali ya, Mbak. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Ya, lanjut di WA nanti. Oke. Happy weekend, Bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.